Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Saya Deli Noviana, guru di SD Negeri 25 Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini saya akan berbagi cerita praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran yang berjudul literasiasi, literasi dan diferensiasi. Selamat menyaksikan. Kemampuan membaca selalu ada dalam setiap materi pembelajaran. Melalui kemampuan membaca, diharapkan siswa mampu membaca dan memahami teks bacaan dengan ketepatan yang memadai. Kondisi yang terjadi di kelas 3 SD Negeri 25 Banawa adalah pertama, siswa memiliki keberagaman yang sangat signifikan, dimulai dari keberagaman karakteristik siswa, kemampuan, minat, dan gaya belajar, sehingga pembelajaran yang sama untuk semua siswa dalam satu kelas dinilai tidak efektif dan tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Kedua, berdasarkan hasil asesmen awal, kemampuan siswa kelas 3 dalam membaca pemahaman masih rendah. Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca ditandai dengan kurangnya jumlah siswa dalam memahami isi bacaan. Hal ini terlihat ketika siswa ditanya mengenai apa dan bagaimana cerita yang dibacanya. Siswa cenderung bingung dalam menjawab dan harus membaca kembali apa yang telah dibaca. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Setelah melakukan observasi dan melaksanakan tes membaca satu persatu, didapatkan data dari 20 siswa kelas 3, terdapat 6 siswa atau 30% yang lancar membaca dan memahami isi bacaan. 10 siswa atau 50% yang mampu membaca namun belum memahami isi bacaan, dan 4 orang siswa atau 20% yang belum lancar membaca. Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca pemahaman disebabkan karena strategi pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional dan monoton. Proses pembelajaran belum memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, misalnya kesiapan belajar dalam hal membaca, minat akan jenis buku bacaan, dan profil belajar. Oleh karena itu, sebagai guru, saya berupaya untuk menghadirkan pembelajaran di kelas yang dapat memenuhi kebutuhan belajar semua siswa dengan menggunakan metode atau strategi yang inovatif dan menyenangkan melalui kegiatan literasiasi, yaitu memadukan antara strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan kegiatan membaca nyaring untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Tantangan yang dihadapi, pertama, guru masih menggunakan metode konvensional yang monoton dalam proses pembelajaran dan belum terbiasa dengan hal-hal baru. Kedua, kemampuan guru dalam menyusun perangkat ajar berdiferensiasi dipadukan dengan strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi masih rendah. Ketiga, guru belum memanfaatkan sumber daya sekolah secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran. Dari ketiga tantangan tersebut, yang terlibat adalah kepala sekolah, rekan guru, dan siswa. Aksi yang saya lakukan, pertama, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai teman belajar untuk mencari ide praktik yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dan strategi diferensiasi yang relevan dengan permasalahan di kelas. Kedua, memetakan karakteristik dan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan membacanya dan menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi dipadukan dengan kegiatan membaca nyaring. Ketiga, menyesuaikan penggunaan buku bacaan bermutu dengan tujuan pembelajaran dan melakukan kegiatan membaca nyaring di sudut baca. Ekolalia. Masih ada tuh nih, mahoni. Kira-kira ada yang tahu ekolalia itu apa?
Keempat, melakukan kegiatan diferensiasi konten dan proses yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kelompok yang mampu memahami bacaan diberi buku cerita yang berisi teks atau sedikit gambar, serta siswa menemukan makna kosakata baru dengan menganalisis secara langsung. Kelompok yang lancar membaca tetapi belum mampu memahami isi bacaan diberi buku cerita yang memiliki gambar lebih banyak dan menemukan makna kosakata baru dengan kegiatan menebak kata berdasarkan gambar. Kelompok yang belum lancar membaca diberi buku gambar bercerita karena teks bacaan buku tersebut sedikit dan lebih banyak gambarnya. Kemudian, siswa menemukan makna kosakata baru dengan kegiatan menjodohkan kata dengan kartu makna kata. Selain itu, saya juga memberikan pendampingan yang lebih intensif untuk kelompok yang belum lancar membaca dalam menjawab isi LKPD. Untuk kelompok yang lain, saya memperkuat petunjuk-petunjuk pengerjaan LKPD agar dapat mengarahkan mereka dalam kegiatan berdiskusi. Aksi yang terakhir adalah dengan melakukan kegiatan pameran berjalan. Siswa diberi kesempatan untuk berkeliling melihat hasil kerja masing-masing kelompok untuk menambah perbendaharaan baru dan menggenapi pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Dampak dari aksi yang saya lakukan adalah, pertama, melalui pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, disertai dengan kegiatan membaca nyaring yang saya laksanakan, faktanya mampu membuat motivasi dan antusias belajar siswa meningkat, di mana semua siswa aktif dan antusias belajar dengan perasaan yang lebih santai. Kedua, pada saat melakukan kegiatan literasi, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan mampu dipahami dan dijawab siswa dengan baik, mulai dari bertanya tentang identitas buku, isi buku, dan bagaimana kejadiannya. Dari kegiatan tanya jawab ini, terlihat kemajuan atau perubahan siswa. Adapun hasil kajian berupa data analisis hasil belajar siswa, yaitu dari 20 siswa kelas 3, terdapat 12 siswa atau 60% yang lancar membaca dan memahami isi bacaan. 6 siswa atau 30% yang mampu membaca namun belum memahami isi bacaan. Dan masih ada 2 orang siswa atau 10% yang belum lancar membaca. Berdasarkan data ini, terjadi peningkatan setelah saya melakukan aksi tersebut. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah, pertama, guru perlu menemukan strategi yang cocok dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa, karena kemampuan literasi merupakan fondasi penting dalam proses belajar dan pengembangan diri bagi siswa. Literasi memiliki peran yang sangat krusial, karena merupakan pintu gerbang menuju dunia pengetahuan. Dengan kemampuan literasi yang baik, yang memungkinkan mereka untuk belajar tentang berbagai hal, mengembangkan minat, dan memperluas wawasan. Kedua, 1000 anak, 1000 cara belajar, sehingga guru harus mampu memberikan pembelajaran yang dapat mendukung semua anak untuk belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak dapat belajar dengan perasaan bahagia. Sebab guru bijak akan menyiram setiap benih dengan air yang tepat, yang berarti bahwa peran guru dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa ibarat menyiram tanaman dengan jenis pupuk yang berbeda-beda. Demikian praktik baik saya, semoga dapat menginspirasi bagi rekan seprofesi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Humam. Saya senang ikut belajar dengan Ibu Deli. Pada hari itu, Ibu Deli membacakan buku yang berjudul Naik ke Puncak Bukit. Ceritanya sangat seru. Saya tertarik untuk membacanya lagi.